Kitabul Hikam, hikmah 92. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw li yadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafih. Hikmah 92 berbicara tentang ikhlas lillah azza wa jal fi jami'il a'mal, di dalam semua ibadah-ibadah kita. Para aulia memang ibadah mereka sudah bersih, sudah murni. Siapa-siapa yang beribadah karena mengharapkan pahala, fahuwa abdus thawab. Meskipun itu boleh, dia adalah hamba pahala, ya boleh, tapi bukan yang terbaik. Siapa-siapa yang beribadah karena takut neraka, baik, boleh, tapi bukan yang terbaik. Maka dia disebut abdul iqab, hamba yang takut siksa. Yang benar adalah orang yang beribadah serba Allah. Boleh karena mencari ridha Allah, itu yang terbaik. Boleh karena ingin dekat kepada Allah. Boleh karena murni melaksanakan perintah Allah. Apa saja yang serba Allah disebut ikhlas. Man abadahu, siapa-siapa yang beribadah kepada Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena sesuatu yang ia harapkan dari Tuhan, aw liyadfa'a, atau untuk menolak, bita'atihi, dengan taat dia kepada Tuhan, wurudal uqubati anhu, datangnya siksa baginya. Ini sama saja ya, mengharapkan sesuatu yang akan terjadi di akhirat, yaitu surga, atau yang akan terjadi di alam dunia seperti hidupnya menjadi enak, menjadi tenang, dan lain-lain. Naam yajuz, tapi tetap belum dikatakan mukhlis. Dan gini, sebetulnya begini, orang yang ingin ketenangan batin, kemudian dia membaca Al-Quran, berarti dia abadallaha biqiraatil Quran linaili tuma'ninatil qalbi. Membaca Quran ibadah kepada Allah untuk mencapai ketenangan jiwa. Bolehkah? Boleh. Tapi belum disebut ikhlas yang sempurna. Andai ini orang, dia membaca Al-Quran, dia teliti, dia punya hati, saya membaca Al-Quran imtithalan li amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah. Dia dapat dua itu. Dapat ikhlas, tuma'ninatul qalbi, yang didapat setiap pembaca Al-Quran, tetap dia dapat. Jadi kalau cara orang dagang rugi itu. Kalau orang niat baca Quran hanya ingin ketenangan hati, ya cuma dapat ketenangan. Kalau dia lillah, ketenangannya dapat, ikhlasnya juga dapat. Begitu juga untuk mendapatkan surga. Orang yang ibadah kepada Allah Ta'ala dengan niat mendapat surga, boleh, dia dapat. Tapi ya sudah, itu aja. Tapi kalau dia lillah, dia mendapat ridha Allah, dijadikan orang mugharrabin, dan tetap mendapatkan jannah. Fama qama bihaqqi awsafih, orang yang ibadah karena mengharap sesuatu atau ingin tertolak dari bahaya, maka dia belum benar-benar
melaksanakan hak sifat-sifat Allah. Bisyarah dibilang bal huwa qa'imun bihadzi nafsihi min jalbi thawab atau daf'il iqab. Orang yang seperti itu dia melaksanakan keinginan jiwanya sendiri, keinginan hatinya sendiri karena ingin menarik pahala atau menolak siksa. Wa kana Abu Hazim Al-Madani. Sayyidi Abu Hazim Al-Madani ini Malikiyul madhab, madhabnya Maliki, Syadziliyut tariqah, tariqahnya Syadziliyah. Yaqulu, beliau berkata, inni la astahi min rabbi an a'budahu khawfan minal azab fa akun mithla 'abdi su' in lam yakhaf lam ya'mal. Sesungguhnya aku sangat malu dari Tuhanku untuk beribadah kepadanya karena takut siksa. Bila aku seperti itu, aku merasa seperti sahaya yang kalau tidak takut disiksa, dia tidak mau bekerja. Wa astahiya na'budahu li ajdi thawab. Aku juga malu beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala. Fa akun kal ajiri su' illam yu'ta ajra amalih lam ya'mal. Kalau seorang pesuruh yang buruk itu bila tidak diberi upah, dia tidak mau bekerja. Walakin a'buduhu mahabbatan lahu. Tetapi aku beribadah kepada Allah karena cinta kepadanya. Waduh, ini susah ini. Kan ba'du masyayikhina Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas itu pernah memberi nasihat masalah salatul lail. Kalau menurut pemahaman beliau itu walau rakaatain, 2 rakaat di waktu malam cukup kalau dilaksanakan ma'al mahabbah, dengan cinta kepada Allah. Sedikit saya kupas, ini kan harian ya. Ada orang yaqumul lail karena sudah menjadi adat. Terbiasa sudah, jam segitu dia bangun. Ada yang mandi, ada yang wudu. Al-muhim, dia taharah, kemudian dia yusalli. Ini dilakukan bertahun-tahun. Saya tidak mengatakan tidak baik-baik. Tapi sering saya sitir nasihat Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Attas, ahsan al-ibadah idza lam tasir 'adah. Alangkah baiknya ibadah itu bila ibadah itu belum menjadi adat. Bagi yang sudah adat, tahajud 2 rakaat itu baik-baik saja. Naam, huwa dakhil fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu bil khair fa innal khaira 'ada. Biasakan berbuat baik karena berbuat baik itu bisa menjadi adat. Di satu sisi bagus, tapi nilai imtithalan li amrillah tidak muncul karena dia sudah terbiasa seperti itu. Solusinya bagaimana? Terus saya ngaji dulu di Tegal itu, diajarkan sama guru-guru di sana itu, suruh diem dulu. Kalau mau sholat, mau apa, diem dulu sebentar aja. Ini bagus, ini cara bagus, sampai sekarang masih saya pakai ini. Ini cara bagus sekali. Ingat-ingat hafalan dalil. Ini buat kelas kita ya, kelas ibtidaiyah di dalam ibadah. Ingat-ingat hafalan dalil. Apa sih dalilnya qiyamul lail? Ini sebelum anta tusalli ya, sebelum ente sholat ini.
Boleh sambil wudhu, boleh, tapi jangan Allahu Akbar dulu, dihadirkan sebentar. Atau saya tambah ini, kalau ajaran di guru-guru saya dulu itu suruh nginget-nginget dalil tentang perintah tahajud. Saya tambah, boleh mengenang riwayat-riwayat para masyayikh. Saya ulangi lagi ya, sudah pernah saya ceritakan, bahkan agak sering, tapi tidak mengapa, ini berhubungan. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, di masa-masa suluk beliau, ketika beliau masih muda, pernah mendapat isyarah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adhunnuha yaqadha. Isyarahnya begini, sami'a sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam fil mana mau yaqadha, lakin adhun yaqadha. Saya sedang tidak membawa catatan saya, ini berdasarkan ingatan, tapi saya ingat saya kayaknya yaqadha. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi Syekhana al-Imam untuk tidak meninggalkan qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu bisautin hasan, saya tidak bisa menirukan ya. Kalau Saudara Imam itu beliau ada nada musalsal, nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Quran. Juga meriwayatkan nada ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Juga ada Al-Habib Al-Alamah Umar bin Muhammad bin Hafidh. Waktu beliau di Malaysia ditanya sama Ustaz Amali itu tentang nada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Quran. Kemudian Ustaz Amali minta Habib Umar menyampaikan nadanya itu. Setelah diam agak lama gitu, saya udah dengarkan itu rekaman. Diam dulu lama, mungkin yastashirul azamah ya. Oh, nadanya Nabi, main-main itu. Asalnya Habib Umar bilang la uhsin, tapi Ustaz Amali maksa sampai akhirnya beliau mau itu. Saudara Imam pernah itu di majelis taklim meriwayatkan nada ini. Di dalam peristiwa tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam pemahaman saya, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyar ala Syekhina al-Imam bahwa kalau beliau mengamalkan tahajud akan diberi oleh Allah Ta'ala maqaman mahmuda. Karena itu sebagaimana saya dan orang-orang yang mengalami Saudara Imam itu nashhad bahwa beliau la yatruk qiyamal lail hadaran wa safaran. Mau sedang di rumah orang, mau sedang di rumah beliau sendiri, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Boleh tadi itu riwayat-riwayat itu kita dengar untuk tajdid, memperbaharui niat kita mau melaksanakan tahajud tadi 2 rakaat itu. Jadi biar nggak bangun, mandi, sholat, tidur lagi, atau bangun, wudhu, tahajud, tidur, jangan begitu. Jadi kayak rutinitas biasa, hilang ruh ibadahnya itu jadi hilang. Itu boleh, ingat-ingat riwayat-riwayat orang soleh. Boleh juga mengenang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum ila akhir hadis. Setelah muncul, kan kalau kita ingat itu muncul lagi tuh di hati tuh. Ada bangkit semangat untuk tahajud lagi. Baru niat, ya Allah saya tahajud imtithalan di Amerika. Baru Allahu Akbar. Baru salah qiyamul lail 2, 4 berapa sajalah kalau Saudara Imam 4 rakaat. Wa hakadha yanbaghi di dalam semua ibadah-ibadah kita. Sebelum kita melakukan ibadah tadi, diam dulu sebentar. Kita tengok kita punya hati, kita akan melakukan ini. Kenapa ini? Apa saja ini?
Kecuali yang sedang darurat, lah itu lain lagi. Ada orang mau tabrakan, nanti mau tolak, nanti dulu saya mau menghadirkan niat apa ini. Ngawur. Kalau darurah ya tidak. Kalau bukan darurah, ibadah yang sudah rutin apa saja, sedekah, membantu orang lain. Sudah saya bahas tadi, qiyamul lail, tahajud, untuk membiasakan tajdid, memperbaharui niat kita sehingga kita di dalam ibadah murni li ajlillah azza wa jalla.